Peneliti Bank Dunia, Ritya Afkar menilai bahwasannya kualitas guru di Indonesia rendah berdasarkan hasil survei yang pihaknya lakukan pada tahun 2020. Hal itu disampaikan Ritya dalam rilis survei Bank Dunia terkait learning loss akibat pandemi COVID-19 di Indonesia selama 1,5 tahun terakhir. Dia menyebutkan bahwasanya rendahnya kualitas guru itu mulai dari kompetensi dan kemampuan mengajar. Dalam rilisnya terkait learning loss akibat pandemi, Bank Dunia menyebut Indonesia telah kehilangan waktu antara 10 hingga 12 bulan masa pembelajaran. Di sisi lain, dia menjelaskan bahwasannya pandemi juga menyebabkan efektivitas belajar siswa lainnya mencapai 40%. Jumlah itu terbilang rendah menurutnya dan memperburuk kualitas belajar siswa di sekolah. Dia mendorong para pihak terkait untuk memikirkan ulang proses belajar di sekolah-sekolah Indonesia. Bukan saja soal kualitas guru, namun juga termasuk fasilitas di kelas. Dalam rilis yang sama, Ritya juga kembali mengungkapkan bahwasannya sebanyak 53% siswa di kelas 4 sekolah dasar tidak memiliki buku pelajaran. Kemudian, ada 29% kelas yang disurvei tidak memiliki standar minimum pembelajaran oleh guru. Sebetulnya, opportunity untuk belajar lebih banyak bisa dari mana saja, bisa melihat dari mana-mana, supaya mereka dapat mengajar dengan baik, ungkasnya. Pentingnya membangun kapasitas guru Indonesia. Nah, membangun kapasitas guru Indonesia sangatlah penting karena guru merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk karakter dan menyiapkan generasi muda di Indonesia untuk menjadi pemimpin masa depan yang kompeten dan berdaya saing yang tinggi. Nah, beberapa alasan mengapa membangun kapasitas guru Indonesia ini sangatlah penting diantaranya. Yang pertama dikarenakan menjamin kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang baik akan mampu memberikan pembelajaran yang lebih baik dan lebih efektif tentunya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya, yang kedua, menghasilkan generasi yang lebih kompeten. Nah, di sini guru yang terampil akan dapat mengajar dengan metode yang lebih inovatif dan memberikan pendidikan yang lebih terarah, sehingga akan menghasilkan generasi yang muda yang lebih kompeten. Kemudian, yang ketiga, meningkatkan daya saing nasional. Nah, dengan adanya guru yang berkualitas, maka sumber daya manusia Indonesia akan meningkat, sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dalam hal perekonomian, teknologi, dan sains tentunya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menurunkan tingkat pengangguran. Nah, dengan adanya generasi muda yang terampil dan berkualitas, maka tingkat pengangguran tentunya dapat ditekan karena mereka memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Nah, oleh karena itu, membangun kapasitas guru di Indonesia merupakan investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa ini. Pemerintah dan masyarakat harus dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru Indonesia. Seorang guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pemberi inspirasi dalam pembelajaran bagi para peserta didik. Sehingga di mana seorang guru itu harus memiliki kompetensi. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ialah kemampuan personal yang dimiliki oleh seorang guru mencerminkan kepribadian seorang yang dewasa, arif, berwibawa, mantap, stabil, dan berakhlak mulia, di mana dapat menjadi teladan yang baik untuk para peserta didiknya. Nah, kompetensi yang kedua ialah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan seorang guru dalam memahami para peserta didiknya, melakukan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan para peserta didik.
dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki dalam hasil pembelajaran. Nah, yang selanjutnya kompetensi ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi profesional yang terakhir merupakan kompetensi profesional penguasaan terhadap materi dan pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, menjangkau penguasaan terhadap materi tersebut, materi maupun kurikulumnya, mata pembelajarannya, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Bicara tentang teknologi digital merupakan sebuah bidang sekaligus tantangan dalam dunia pendidikan, di mana kemajuan teknologi yang semakin berkembang dengan pesatnya membuat transformasi digital ini terus berjalan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, manusia terus mengikuti bagaimana arus dalam perkembangan menuju teknologi ini dan terus beradaptasi. Salah satunya ialah dalam dunia pendidikan. Nah, transformasi digital ini secara bertahap telah mengubah proses kebiasaan lama dalam belajar menjadi hal yang baru, yang dimana lebih efektif dan juga efisien dengan menerapkan beberapa teknologi digital. Nah, kehadiran teknologi digital ini juga tentunya membawa sebuah pengaruh yang besar bagi semua manusia. Bahkan, transformasi digital ini telah berdampak besar bagi dunia pendidikan. Transformasi digital ini juga membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga efisien apabila kita terapkan. Selain itu, tuntutan transformasi digital senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, untuk meningkatkan kemajuan serta kualitas pendidikan, terutama penyesuaian pendidikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, lihat kenyataan saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa transformasi digital ini menghadirkan peluang dan tantangan bagi dunia pendidikan. Kita sadari atau tidak, zaman terus berubah. Perlahan tapi pasti, semua akan berpindah ke dalam platform digital yang dimana semua telah menggunakan berbagai macam teknologi. Kemudian seorang pendidik juga telah menerapkan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang memang layak diterapkan di saat proses pembelajaran. Kemudian dengan adanya penerapan berbagai macam aplikasi maupun platform digital bagi peserta didik, maka akan membuat mereka lebih belajar menjadi lebih efisien, lebih efektif, kemudian tidak kaku, dan mereka lebih berani mencoba hal-hal yang baru yang memang mungkin sebelumnya belum mereka ketahui, bahkan mereka lebih berkolaborasi dan tidak kaku dalam belajar, dan mungkin juga membuat pembelajaran menjadi lebih bersemangat dan tentunya sangat efektif.
Peningkatan penguasaan TIK pada guru dapat dilakukan melalui beberapa solusi berikut. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan kompetensi. Sekolah dapat mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi TIK bagi guru secara berkala. Pelatihan dapat dilakukan secara offline maupun online dan dapat meliputi penggunaan software, hardware, aplikasi, dan media pembelajaran interaktif. Yang kedua, pengintegrasian TIK dalam kurikulum. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga TIK menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran dan mengajar. Dalam hal ini, sekolah dapat menambahkan mata pelajaran yang berfokus pada TIK atau memperbarui kurikulum yang ada mencakup teknologi terbaru. Yang ketiga, pembuatan konten digital. Pembuatan konten digital dapat membantu guru untuk memperdalam pemahaman mereka tentang teknologi dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dalam membuat konten digital seperti video pembelajaran, slide presentasi, dan materi belajar interaktif lainnya. Yang keempat, kolaborasi dengan rekan kerja. Guru dapat saling berkolaborasi dan berbagi pengetahuan dan keterampilan TIK melalui komunitas online atau offline. Dalam hal ini, guru dapat bergabung dengan kelompok diskusi, menghadiri seminar, dan lokal karya untuk berbagi pengalaman dan mempelajari praktik terbaik. Yang kelima, penerapan kebijakan sekolah. Sekolah dapat menerapkan kebijakan yang mempromosikan penggunaan TIK dalam pembelajaran dan mengajar. Kebijakan tersebut dapat mencakup persyaratan untuk guru untuk melakukan teknologi dalam pengajaran, menyediakan akses ke perangkat dan perangkat lunak terbaru, dan menawarkan dukungan teknis yang memadai. Membangun kapasitas guru Indonesia dalam menetapkan pembelajaran berbasis teknologi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada saat ini, teknologi telah merubah cara kita belajar dan mengajar. Dan pembelajaran berbasis teknologi ini tentunya sudah menjadi semakin relevan di era digital ini. Nah, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membangun kapasitas guru Indonesia dalam menetapkan pembelajaran berbasis teknologi ini sendiri. Nah, yang pertama, diantaranya ada pelatihan dan pengembangan diri. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses dan penggunaan teknologi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan sesama guru. Yang keempat, mengembangkan konten pembelajaran digital. Dan yang terakhir, evaluasi dan penilaian. Nah, dalam kesimpulannya, membangun kapasitas guru Indonesia dalam menetapkan pembelajaran berbasis teknologi ini merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dukungan dan kolaborasi dari pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berbasis teknologi yang efektif dan berkelanjutan.